Menurut penangkapannya seperti itu, jadi karena itu dianggap mudah, saya mencoba untuk puasa Islam seperti Islam. Oke. Yang menganggap mudah adalah diri sendiri atau ada ajaran dari, ada pengaruh dari teman-teman atau komunitas itu agama? Malah kalau saya pernah dengar itu malah dari pemimpin agamanya sendiri. Jadi silahkan membuat puasa itu lebih maksudnya lebih bermakna buat orang-orang itu sendiri, seperti itu. Jadi mungkin bisa diberatkan dengan cara lain. Kesaksian tentang anak Allah bab 5 ayat 6 sampai 12. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa dia tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan kepada hidup yang kekal kepada kita. Hidup ini ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 6, dengan air dan darah ialah air dan darah yang keluar dari lambung Yesus waktu ditusuk tombak. Barangkali ayat ini juga melawan ajaran sesat bahwa baptisan Yesus di Yordan telah cukup dengan tanpa penderitaannya di kayu salib. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya asli sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalinan dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam bagian naskah Yunani, karena bagian ini pasti tidak asli. Sudah sampai karena bagian ini pasti tidak asli. Kata lainnya gimana? Kata lain tidak asli. Palsu berarti. Bukan saya. Center sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita kehadiran tamu dari Kaliurang. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Ya, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan telah mengantarkan seorang anak muda yang insya Allah akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat pada malam hari ini. Masya Allah, sahabat sekalian, pada pekan ini luar biasa kami mengalami estafet syahadat ini jadinya. Masya Allah, maaf. Oke, ini ada, saya silent dulu. Maaf gangguan sedikit. Alhamdulillah pekan ini luar biasa, kita ada estafet borongan syahadat. Nah, jadi baru kemarin kita ada pensyahadatan 2 orang sahabat. Mereka sama-sama ya, satu tongkrongan, terus memutuskan untuk syahadat bersama. Ya. Sering nongkrong bareng, sharing bareng sama teman-teman muslim lainnya, terus diantarin sama teman-temannya untuk syahadat bareng-bareng syahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Pada malam hari ini kita ada 3 orang yang bersyahadat. Tadi yang akhwat 1, ini sekarang Mas Ardi, dan berikutnya nanti ada 1 lagi yang akan diadakan setelah ini. Insya Allah besok juga sudah ada yang janjian, ya, dan kita akan ikrar syahadat pagi. Jadi pekan ini Masya Allah kita bisa lihat berbondong-bondong orang masuk Islam di Mualaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga agenda kita pada malam hari ini Allah mudahkan dan Allah lancarkan dan mendatangkan ridho untuk kita semua. Ya.
Baik, sebelum pensyahadatan kita mulai, sekarang dokumen sedang diisi, sedang dipersiapkan oleh tim. Kita sedikit ngobrol dulu sama Mas Ardi, boleh ya? Boleh. Kita kenalan singkat dulu. Mas Ardi mungkin nama lengkapnya siapa, Mas? Yan Ardianto. Yan Ardianto. Sebelumnya dari agama apa? Katolik. Katolik. Oke, dari Katolik. Mas Ardi datang pada malam hari ini untuk mengikrar 2 kalimat syahadat mau masuk Islam, betul? Amin. Betul. Ada yang maksa? Tidak ada. Tidak ada ya? Dipaksa Bapak nggak? Enggak. Enggak. Ada yang mengiming-imingi sesuatu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Murni pilihan sendiri. Betul, murni pilihan sendiri. Oke. Dari itu Mas Ardi, apa pertimbangannya Mas Ardi pengen masuk Islam? Tapi pertanyaan sebelumnya, dari kapan Mas Ardi kepikiran mau masuk Islam? Mau masuk Islam saya sebenarnya udah berapa tahun yang lalu ya, dari kurang lebih 2019 Mas, sebelum Covid. Sebelum Covid berarti. Udah ada niatan mau masuk ke Islam dan sudah mulai berhenti ke gereja dari mulai 2019. Apa yang sebelumnya ini kan berhenti ke gereja. Iya, sebelumnya gereja. aktif di gereja. Termasuk bisa yang dibilang religius? Enggak begitu Enggak religius begitu ya? tapi juga mengikuti seperti itu. Mengikuti ritual ibadahnya lah ya? Iya, mengikuti ritual ibadah. Lalu 2019 menghentikan ibadah juga di agama sebelumnya itu? Berhenti ke gereja Berhenti dari ke gereja. 2019 Oke. sampai saat ini. Yang membuat berhenti ke gereja karena sudah tertarik Islam atau karena sudah memang ada alasan lain? Mulai tertarik sih Mas. Mulai tertarik Islam? Iya. Apa yang bisa bikin tertarik, bikin Mas Ardi tertarik sama Islam? Nggak tahu sih Mas, dulu pas aku pernah lihat kayak mungkin kalau salah ya Mas yang nanti benar kan, apapun agamanya itu ketika kita mempunyai amal yang baik itu pasti akan dicatat, tapi alasannya nanti ketika semua dirangkum itu untuk semua kebaikannya itu tidak akan berguna jika tidak mempunyai kunci. Itu ada pernah yang bilang gitu. Terus kuncinya apa? Yaitu kuncinya sholat, katanya seperti itu katanya dulu. Terus dari mulai itu sejak itu terus udah mulai mencari tahu lebih dalam. Oke. Ketika Mas Ardi memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam, Mas Ardi sharing agama, cari tahu agamanya sama siapa ini? Oh, temanku sih Mas. Teman-teman. Ke teman. Emang nanyanya sering nanya apa aja sih tentang agama? Ya cuma tanya-tanya sih Mas, gimana sih kalau kemarin sih lebih ke apa sih Mas, lebih ke gimana ya, sholatnya itu naik sholat tuh gimana, cuma lebih ke situ sih Mas. Tentang hal-hal itu ya? Lebih ke hal-hal situ sih. Kalau soal sudah? Oke. Okay. Nah, kalau soal tentang keislaman, Mas Ardi sudah pernah, bukan Mas Ardi itu ya, Mas Ardi ini. Oke, kalau tentang keislaman, Mas Ardi sudah tahu belum kewajiban seorang Muslim? Belum ya? Oke, kita kasih tahu gitu. Kalau belum tahu, kita kasih tahu. Karena sudah yakin, jadi agama Islam ini tidak ada paksaan, dan ketika kita mau masuk Islam harus masuk Islam atas kesadaran penuh kita, gitu ya. Nah, jadi sebelum menjadi seorang Muslim, kita pastikan dulu, Mas Ardi yakin nggak? Mas Ardi tahu Islam nggak? Nah, Islam itu apa? Dalam Islam, seorang Muslim itu bisa dikatakan dia seorang Muslim jika memiliki 5 hal. Ya. Yang pertama adalah syahadat. Ya. Apa itu syahadat? Yaitu mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tempat kita meminta, tempat kita berlindung, tempat kita akan kembali nanti, ya, kepada Allah, dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai utusan Allah. Jadi Islam ini diturunkan risalahnya kepada Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada seluruh manusia yang sampai pada hari ini sampai kepada kita. Nah, jadi itu yang pertama. Mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat, ya. Jadi ketika seseorang sudah yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad adalah sholat, ya, beribadah kepada Allah.
sholat 5 waktu sehari itu minimal ya, seorang muslim. Gimana kira-kira? Siap nggak? Sudah tahu belum sholat 5 waktu? Mampu. Mampu? Mampu. Insya Allah mampu ya? Mampu. Bangun subuh siap ya? Siap. Siap. Ya bangun pagi kan agak menjadi tantangan biasanya ya. Oke. Bangun subuh, sekarang bangun sebelum matahari terbit ini. Ya. Sholat. Lalu ada puasa. Ada puasa. Puasanya sebulan depan, Mas. Bentar lagi puasa ini. Ini baru masuk Islam tiba-tiba dihadapkan sama puasa. Ini. Siap nggak puasa? Siap. Siap ya? Insya Allah siap ya? Sudah pernah tahu puasa atau sudah pernah coba puasa? Sudah pernah nyoba puasa sih. Sudah pernah nyoba puasa malahan? Sebulan penuh atau? Kalau dulu di Katolik itu malah 40 hari aku, Mas. Tapi nggak penuh sih, Mas. Oh, pernah coba puasa Katolik malah? Puasa Katolik, tapi karena puasa Katolik itu menurut ajarannya itu terlalu mudah, terus saya mengikuti cara puasa Islam, jadi sahur sama bukanya pas buka kayak gitu. Oke. Puasa Katolik terlalu mudah? Menurut ajarannya seperti itu. Siapa yang bilang puasa Katolik terlalu mudah? Sedikit sharing lagi ya. Mungkin ya Mas, dulu kalau bilang itu, jadi puasa Katolik itu sistemnya hanya makan kenyang 1 kali. Makan kenyang 1 kali itu menurut mereka itu hanya 1 kali, tapi nanti kita ada waktu-waktu tertentu kita boleh makan tapi tidak kenyang seperti itu. Selama 40 hari gitu ya? Selama 40 hari sih Mas, itu cuma ya seharusnya 40 hari, tapi itu nanti biasanya ada hari-hari tertentu, itu hari lupa ya Mas. Yang nggak puasa. hari Rabu sama hari Jumat itu yang diwajibkan puasa dan pantang seperti itu. Oh gitu, ada pantangnya. Maksudnya pantangnya pantang makan daging atau makan garam. Seperti itu. Karena itu dianggap terlalu mudah. Karena kan cuma makan sekali tapi masih bisa makan tuh Mas. Jadi setelah laparnya makan sebenarnya gitu ya? Sebenarnya itu, tapi nggak boleh sampai kenyang seperti itu. Oh gitu. Menurut penangkapannya seperti itu. Jadi karena itu dianggap mudah, saya mencoba untuk puasa Islam. Seperti Islam. Oke. Yang menganggap mudah adalah diri sendiri atau ada ajaran ada pengaruh dari teman-teman atau komunitas itu agama? Malah kalau saya pernah dengar itu malah dari pemimpin agamanya sendiri. Jadi silahkan membuat puasa itu lebih maksudnya lebih bermakna buat orang-orang itu sendiri, seperti itu. Jadi mungkin bisa diberatkan dengan cara lain. Oh gitu. Dan Mas Ardi menganggap bahwa puasa yang lebih ada makna puasa itu puasa seperti puasanya orang Islam. Karena mungkin lingkungan saya kan juga lebih banyak ke Islam, Mas. Jadi gitu. Jadi sudah nyoba yang namanya sahur di waktu subuh ya, sebelum subuh ya, lalu buka di waktu maghrib ya gitu ya. Masya Allah. Jadi itu puasa. Sedikit juga flashback tentang puasanya di Katolik Mas Ardi, luar biasa. Nah, jadi yang pertama ada syahadat, yang kedua ada sholat, yang ketiga ada puasa, yang sebentar lagi, lalu ada zakat, betul. Zakat ada 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nanti dan beberapa lagi ada zakat yang lain-lainnya lagi. Tapi yang ditekankan di sini ada zakat fitrah ya. Jadi ketika nanti menjelang menjelang Idul Fitri ya. Menjelang Idul Fitri di bulan Ramadan, nanti Mas Ardi akan dikenakan diwajibkan membayar zakat, dan nilainya itu sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Nanti kita sertakan buku tentang ibadah ya. Nanti bisa dipelajari, itu sangat kecil, dan tentunya bisa ditanya-tanyakan kepada pembinanya nanti. Nah, itu zakat. Yang terakhir adalah berhaji jika mampu ya. Jadi ada 5 hal itu yang harus ada pada setiap muslim. Jadi 5 hal ini terpenuhi, maka seseorang itu itu tanda seseorang adalah seorang muslim. Itu Mas ya. Siap. Ya. Oke. Siap Mas Ardi ya. Mas Ardi. Alhamdulillah. Mas Ardi juga. Ini Ardi Al-Amboni. Ambon. Bukan. Serandaan nih. Mengaku serandaan. Nah, alhamdulillah. Nah, Mas Ardi, oke, sedikit mungkin tadi kan sudah tertarik Islam dari tahun 2019 ya, sampai sekarang 2025 ini. Lumayan lama ya, 5-6 berapa berarti? 7 tahunan? 6 tahunan? Setelah hampir berCovid.
Covid sih mas. Oh, Covid ya, oke. 2019 Oke, dari tertarik sampai sekarang berani memutuskan memeluk agama Islam, apa yang bikin Mas Ardi berani memutuskan untuk triggernya apa gitu? Triggernya mas. Oh, restu dari orang tua sih mas. Oh, restu orang tua. Jadi selama ini nungguin restu sebenarnya. Sebenarnya iya. Udah ngomong ke orang tua beberapa kali. Udah dari 2021 kalau nggak salah mas. 2021. Oh gitu. Jadi berarti Mas Ardi sampai ke sini ya dengan restu orang tua masuk Islam. Cuma orang tua nggak nganterin ya? Tadi berhubung lagi tugas di gereja, jadi nggak bisa. Orang tua lagi tugas? Iya, pas tugas sama kakak juga pas tugas. Jadi. Masya Allah. Ini hari apa? Pamit. Oh, Sabtu malam ya? Sabtu Minggu ya. Oh iya. Masya Allah. Jadi tidak bisa membersamai. Iya. Orang tuanya sedang tugas di gereja ya teman-teman. Nah, ini anaknya masuk Islam. Insya Allah nggak apa-apa. Jadi dalam Islam ini kita ada yang selalu kita tekankan kepada teman-teman yang syahadat di sini ya, yang masih punya orang tua ya. Kita selalu tekankan bahwa dalam Islam ini adalah satu ajaran yang harus sangat-sangat memuliakan orang tua ya. Birrul walidain ya itu namanya dalam Islam. Jadi kita harus sangat-sangat ya patuh ya sayang sama mereka gitu ya. Patuh selama tidak menjauhkan kita kepada dari Allah ya kan gitu. Nah, jadi ketika Mas Ardi masuk Islam yang sebelumnya sayang sama orang tua, setelah ini harus menunjukkan ya nilai-nilai keislaman, yaitu lebih sayang lagi sama orang tua ya kan gitu. Nah, alhamdulillah sudah siap ya, sudah yakin ya Mas ya. Oke, kita syahadatkan aja, kita langsung ikrarkan syahadatnya. Setelah itu nanti kita lanjut lagi obrolan-obrolan singkatnya. Oke, Mas Ardi, saya minta untuk baca dari atas sampai bawah surat pernyataan memeluk agama Islam ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, dan semuanya ini sampai sini mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Pada bagian lafal syahadat dan artinya nanti Mas Ardi mengulangi setelah saya. Oke. Ini 2 Sya'ban 1446 Hijriah atau 1 Februari 2025. Oke. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama Islam di sisi Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Oh iya, sesungguhnya agama Islam di sisi Allah hanyalah Islam. Tunggu Mas. Mau minum dulu? Salah nggak sih Mas? Nggak ya? Oke, minum dulu. Oke. Boleh. Nah, oke. Sesungguhnya dari atas ya Mas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Yan Ardianto, tempat tanggal lahir Sleman 25 Januari 1991, alamat pekerjaan mahasiswa agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Sabtu tanggal 2 Sya'ban 1446 Hijriah 01 Februari 2025 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik. Ini dulu Mas. Oke, sudah siap ya Mas Ardi? Siap. Bapak jadi saksi? Iya. Sama Mas siapa maaf? Aji. Mas Aji. Kita saksikan bersama Mas Ardi mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bismillah. Ulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ulangi dari awal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad
Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sahih Pak. Alhamdulillah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberi pertolongan dan petunjuk kepada kami semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baik, sudah. Jadi momen syahadat itu sangat singkat. Masuk Islam itu sangat mudah. Masuk Islam itu hanya dengan ikrar lisan. Ya. Makanya dalam Islam itu sangat menjaga lisan. Iya. Jadi kalau masuknya bisa dari lisan, maka keluarnya pun bisa dengan lisan. Nih, gitu. Ya, harus menjaga lisan ini. Baik, alhamdulillah telah bersyahadat. Maka dari ini, setelah ini Mas Ardi sudah diwajibkan menjalankan syariat Islam. Ya, setelah ini sholat, berarti sudah harus menjalankan sholat. Ini masuk waktu Isya, nanti sholat Isya. Ya, syarat sahnya seorang untuk sholat adalah suci, dan sucinya seorang yang baru masuk Islam adalah dengan mandi besar. Ya, kalau di Katolik dimandikan ya. Ini Islam mandi sendiri ya. Dari awal masuk Islam sudah mandiri berarti ya. Mandi sendiri. Jadi, gimana caranya ada di dalam buku itu ya. Nanti sambil dibaca-baca. Nanti kita sertakan bukunya. Saya juga udah beli buku kan Mas, yang tuntunan sholat lengkap dari Ustadz Adi Hidayat itu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mau belajar dari buku yang mana ya sama aja. Kita sertakan buku. Sebenarnya kalau kita di sini kita susun dengan judul bukunya, boleh tolong diambilkan? Yang sebelah mana Mas? Yang itu panduan praktis hijrah. Nah, iya betul. Nah, ini kita di sini di Mualaf Center Yogyakarta yang disusun oleh salah satu relawan Mualaf Center Yogyakarta ya. Salah satu tim kita disusun sekomprehensif mungkin dan selengkap dan semudah mungkin dipelajari. Kenapa? Sampai dinamain panduan praktis hijrah. Jadi hijrah itu kudu praktis. Iya, karena baru belajar kan, namanya orang belajar yang praktis. Jadi nanti Mas Ardi bisa buka buku ini, bisa buka buku yang Mas Ardi sudah miliki itu. Dilihat aja yang mana yang lebih mudah. Ya, kalau di sini banyak tuntunan sholat, ini bacaannya yang pendek-pendek. Iya, banyak yang pendek-pendek. Nanti kalau mau baca yang panjang-panjang, misalnya di buku tuntunan sholat dari Ustadz Adi Hidayat, ya silakan, bisa dipakai yang itu, nggak masalah. Ya, kita juga mendukung Ustadz Adi Hidayat juga sangat sangat luas keilmuannya. Ya, kita juga itu. Nah, nanti ini buku ini nanti kita sertakan. Nah, ya pengetahuan-pengetahuan yang harus Mas Ardi juga dahulukan dalam pelajari adalah dirangkum dalam buku ini. Yang pertama adalah akidah. Ya. Jadi dalam Islam ini tidak hanya dalam buku ini tidak hanya buku tuntunan sholat, tapi tuntunan tentang apa itu Islam ya. Jadi yang paling pertama harus kita ketahui adalah akidah. Akidah itu apa? Akidah itu adalah mengenal Allah. Jadi kita harus kenal dulu Allah, baru kita bisa mencintai Allah. Baru setelah itu kita bisa nurut, kita bisa manut sama Allah. Kenal, cinta, dan manut. Ya, iya betul. Jadi harus kenal Allah. Dalam buku ini kita sertakan bab akidah, ibadah, ya, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Nah, akhlak, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, ya. Lalu dan di sini ada Quran, ya. Empat hal ini yang kita jadikan urgensi pembelajaran untuk teman-teman yang baru masuk Islam. Gitu Mas Ardi ya. Nanti ini bukunya di bawah. Yang ini disimpan saya nanti. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi setelah ini sholat ya. Dan bersuci, mandi besar ada di dalam situ. Nanti kalau ada di bukunya Ustadz Adi Hidayat itu ya dipakai itu juga nggak masalah, sama aja ya. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan Mas Ardi? Sudah cukup sih. Sudah cukup ya, alhamdulillah. Nah, kita sudah kita saksikan bersama ya. Tarik ya. Nah. Oh Mas, mau tanya, berarti kalau sholat itu sambil baca gitu nggak boleh? Kalau kan saya sampai saat ini kan masih belum bisa kan, masih baru hafal beberapa juga atau buat surat-surat pendek. Itu berarti nggak apa-apa ya sambil baca Mas? Boleh, kalau dalam kondisi belajar boleh. Jadi bacaan sholatnya apa gitu kan, dibaca, ditempel di bawah ya nggak masalah. Ya, jadi tetap sholat dan tetap ya rukhsah, kemudahan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan sholat bagi orang yang baru dalam tahap pembelajaran ya. Jadi itu boleh ya. Sambil baca nggak masalah. Oke. Lalu
Apalagi ada yang mau ditanya? Udah sih Mas. Udah ya? Oke. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama ya ikrar syahadat Mas Ardi yang saat ini telah resmi menjadi bagian dari kita, menjadi keluarga besar kita semua. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, mari kita doakan Mas Ardi agar selalu istiqomah dalam iman dan Islam, dan Allah mudahkan dalam mempelajari dan menjalankan syariat Islam. Saya akhiri agenda pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi, saya minta tanda tangannya ya. Oh, ini ada sedikit. Nah, ini yang tadi saya janjikan ya. Buku panduan praktisi hijrah. Tapi nggak cuma buku, kita bawakan yang lain juga. Ini ada Quran, Quran dan buku Iqra. Ya, Quran ini full dalam bahasa Arab, dan buku Iqra ini salah satu metode cara belajar baca Quran. Ya, ini sangat populer di Indonesia. Ya. Lalu ya ini bukunya, buku panduan hijrah, ya, sama kayak yang tadi. Nanti dibaca-baca, bisa dari baca buku ini, bisa buku yang udah dimiliki sekarang, nanti bisa jadi bahan diskusi untuk didiskusikan sama pembinanya nanti. Yang ini kaos kaki ya. Ini untuk akhwat. Kaos kaki dan kerudung ya, nggak kepake ya? Nggak. Kaos kaki, kerudung nggak kepake. Ini ada gamis juga nggak kepake, gamis. Gamis. Kalau perempuan dapatnya gamis. Iya. Nah, nanti Mas Ardi dikasih ini ya. Sarung, insyaallah. Sama ini sajadah. Nah, ada sajadah, ada sarungnya. Sarungnya menyusul, insyaallah menyusul. Dah. Siap, terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat. Ya. Selamat Mas Ardi ya. Siap. Oke, alhamdulillah. Baik, itu saya lengkapi beberapa lagi yang masih kurang sarungnya ya. Oh, bentar. Ditunggu sebentar. Oh iya. Sudah selesai. Ini kita sudah selesai. Masih ada jadwal lagi, Mas? Ada. Ini yang yang di atas sudah menunggu. Ya, kita syahadatkan juga ini. Di sini juga, Mas? Di sini juga. Ya. Rata-rata berapa per hari? Bisa sampai full. Jadi sebulan itu kita bisa sampai di atas 20 orang. Berarti hampir setiap hari ada kalau hitungannya. Iya, betul. Ya, kayak yang saya bilang tadi, ini kan kita ada estafet syahadat borongan ya. Jadi kemarin 2, hari ini 3. Nah, besok ada 2 lagi insya Allah. Ini ada beberapa juga ya bule yang udah kontak-kontak yang mungkin sebentar lagi akan janjian syahadat juga. Makasih Mas. Nah, ini ada rosal. Jadi kalau lagi sholat jamaah ya di luar sana kan agak ragu ya, sama kayak gitu. Agak ragu gerakannya, terus orang mungkin lihat kok agak aneh gitu. Lain ya, agak kaku ya gerakannya. Nah, nanti kalau mereka lihat ini biasanya mualaf ternyata. Ini ada mualaf Center Yogyakarta. Jadi akan memaklumi. Jadi orang tidak akan aliran baru nggak ini? Dan sarung ya, kita bawakan sarung juga. Nah, ini bisa dipakai untuk sholat. Nah, silakan. Terima kasih Mas. Ya, alhamdulillah. Oke. Dah begitu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya saya akhiri.